Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita ada yang memimpin doa ya, supaya pembelajaran kita dimudahkan, dilancarkan, dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan. Sebelum mulai belajar, baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, di sini Bapak akan cek absen dulu. Nih ya. Yang pertama Aisyah Faiha hadir ya. Kemudian Almira Cinta ya hadir. Kemudian Anissa. Selanjutnya ada Kesia. Izin ya. Oke, izin ya. Kesia ya, izin. Kemudian lanjut Kansa Muntas hadir. Ya, lanjut Masayu Ganisa. Oke. Kemudian Majaya Ila izin. Kemudian Muhammad Dafa Alaid. Ya, kemudian Makes hadir. Lanjut Naumira Iranti. Oh, Naumira hadir ya. Kemudian Putri Nurul. Lanjut Wenja Luneta Anuna Apriansah. Oh, panjang banget ya namanya. Kemudian Rafa ada izin juga. Ada Rifki hadir. Kemudian Sipa izin. Kemudian Tristan Sanjaya hadir ya. Nah, berarti yang tidak hadir ada Raka ya, kemudian ada siapa, Kesia ya, sama satu lagi tadi Sipa ya. Bapak ya, kita itu harus punya identitas yang yel-yel. Nah, yel-yelnya adalah ya. Oke, kita mulai bersama-sama ya. Jika kau suka, kami tepuk tangan. Jika kau suka, kami tepuk tangan. Jika kau suka kami anak PKN. Jika kau suka kami tepuk tangan. Jika kau suka kami tepuk tangan. Jika kau suka kami tepuk tangan. Jika kau suka kami anak PKN. Jika kau suka kami tepuk tangan. Ya, ketika Bapak bilang belajar PKN mudah, cerdas, berkarakter, bisa? Bisa. Nah, coba ya kita praktekkan. Oke? Belajar PKN mudah, cerdas, berkarakter. Satu kali lagi kurang kompak lah kayaknya. Ya. Oke. Belajar PKN mudah, cerdas, berkarakter. Ya, oke. Bapak akan berbincang-bincang dulu ya sama kalian, ya. Udah pada sarapan belum di rumah? Sudah. Ya. Tadi disiapin sama orang tua atau kalian yang bikin sarapan sendiri? Ya.
belajar. Jadi kita ya sebagai seorang pelajar, profil pelajar Pancasila, kita tidak tergantung dengan yang namanya orang tua. Kan kita udah dibelajarkan yang namanya project. Ya kan? Ada project temanya mengenai suara demokrasi ya. Ada wirausaha. Coba kalau misalkan wirausaha ini kita kembangkan ya. Sekarang itu marketplace ya di berbagai media sosial sudah banyak. Ada TikTok Shop kan, ada marketplace di Instagram, ada di Facebook kan, banyak. Sebenarnya itu bisa dimanfaatkan supaya kita punya penghasilan. Benar nggak? Ya. Kita jual produk kita, apa itu kerajinan, apa itu makanan kan, apa itu baju, ya kita coba berusaha ya supaya kita tentunya menjadi anak yang mandiri, ya kan? Nah, ya. Oke, kayaknya ini butuh semangat ya. Nah, ya Bapak akan cek kefokusan kalian. Bapak akan cek dulu ya. Ketika Bapak bilang selamat pagi, ya berarti kalian cukup. Oke. Ketika Bapak bilang selamat siang, berarti 2 kali ya. Ketika Bapak bilang selamat sore, berarti 3 kali. Ya, ketika Bapak bilang selamat malam, berarti bisa dipahami? Bahwa kita praktekkan ya. Biasanya kita hafal, tapi ketika dipraktekkan ya ada yang salah. Oke. Pagi. Nah, kata Bapak apa tadi? Selamat pagi. Ya. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Selamat siang. Pagi. Oke. Kita ya, boleh semuanya berdiri. Ya, untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Kita tunjukkan yang di diri kita bahwa kita adalah anak Indonesia. Beribadah engkau ibadah, karena kepada dunia semangatmu yang panas membara, yang ingin jiwa ini serasa keagungan dan ku ingin semakin ingin menuliskan karismamu. Tepuk tangan buat kita. Nah, sekarang yang Bapak mau kasih kalian ya pertanyaan ini, tentunya silakan kalian buka bukunya. Ya, apa bentuk negara Indonesia? Negara yang bergambar di mana Tepuk tangan dong buat kami. Thank you ya. Oke, ada yang lain? Mbak Ira. Nah, Ira. Mau maju ke depan. Iya. Nah, nanti kita harus punya ini ya, harus punya persepsi atau apa namanya? Menurut Ira apa ya? Satuan gitu. Negara yang prosentris atau
Oke, tepuk tangan. Oke, siapa lagi yang mengadu depan? Oke, Raksa. Wah, udah dari tadi nih dari belakang ya. Ingat ya. Ayo, Sa, apa, Sa? Udah kesatuan. Kesatuan merupakan negara yang berpusat pada satu pemikiran. Betul. Oke, betul tadi ya. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nih, kalian jangan apa namanya terkecoh ya atau ketukar antara Indonesia itu kan punya bentuk negara, bentuk pemerintahan sama sistem pemerintahan. Ya, nah nanti untuk pengertiannya Bapak kasih kalian nanti untuk mencari lagi ya, mau di apa itu gadgetnya, mau pakai sumber belajar ya atau yang lainnya yang tentunya bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Ya, betul. Nah, pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, bentuknya kesatuan ya, bentuk pemerintahannya adalah republik. Sistem pemerintahannya adalah presiden. Nah, sekarang ya Bapak punya pertanyaan ya. Kita kan sudah tahu nih dasar hukumnya ya. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik ya. Nah, sekarang kita kan belum tahu nih apa sih yang dimaksud dengan negara kesatuan. Nah, ya. Negara kesatuan. Nah, negara kesatuan adalah negara yang berbentuk republik dengan sistem desentralisasi, yang mana pemerintahan daerah menjalankan otonomi dengan luas pada bidang pemerintahan yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Nah, maksudnya di sini ya, negara kesatuan itu hanya ada satu negara. Ya, hanya ada satu negara. Contoh misalkan nggak ada apa namanya cabangnya ya, atau negara bagian nggak ada, karena hanya satu kesatuan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Nah, yang disebut dengan desentralisasi. Desentralisasi itu adalah penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah, pemerintahan republik ya. Nah, republik itu secara bahasa berasal dari kata res publica. Nah, apa itu Pak? Kepentingan umum. Ya, dengan kata lain, republik adalah pemerintahan kepala negara dipilih dengan melalui pemilihan yang dilakukan oleh seluruh dewan berdasarkan peraturan dan mungkin dewan di sini yang bisa lembaga yang menyelenggarakan. Contohnya adalah KPU. Ya, komisi pemilihan kalau komisi apa? KPO, komisi pemilihan ya, bisa dibedakan. Berarti lembaga yang menyelenggarakan atau melaksanakan pemilihan ya, itu maksudnya republik. Jadi republik itu berarti rakyat yang milih pemimpin. Beda lagi sama negara monarki. Nah, kalau monarki itu kan ada monarki konstitusional, ada monarki kalau absolut itu misalkan kita ya jadi raja. Tahu kan jadi raja kan? Nah, jadi raja. Nah, anaknya itu nanti ya setelah maaf ya misalkan kita meninggal dunia, nanti akan digantikan oleh anaknya terus seperti itu. Ya. Jadi secara turun. Beda lagi sama republik. Kalau republik kan boleh. Dan setiap berapa kali? Setiap 5 tahun. Paham? Kalau itu lagi. Contoh misalkan sekarang kan dibatasi. Jadi 2
kali masa periode. Contoh misalkan Jokowi nih, kan? Udah 2 kali periode berarti 5 tahun. Jadi berapa? Pak, boleh lagi nggak nanti? Ya, jadi presiden tidak boleh. Karena itulah fungsinya konstitusi membatasi kekuasaan biar tidak terjadinya abuse of power. Yaitu abuse of power adalah penyelewengan dalam kekuasaan. Contoh misalkan, ya penyelewengan kekuasaan itu bisa berbentuk seorang presiden, seorang pemimpin yang diktator. Kalau tadi pernah dikatakan merupakan nama kota di kalau itu dilakukan perundingan antara perwakilan Indonesia dan Belanda kemudian Indonesia. Perundingan ini berlangsung cukup lama, yaitu mulai pembentukan dari kesepakatan antara Belanda, Indonesia dan sebuah perilaku. Berarti kita akan bagi ke dalam 5 kelompok. Nah, nanti tentunya ya kalian akan tentunya ya kalau saya sampaikan nanti kalian akan mengisi LKPD lembar kerja peserta didik. Nah, nanti ada topik-topiknya atau temanya. Sedangkan kelompok 1 ada Indonesia sebagai negara kesatuan. Nah, nama kelompoknya ya kalian pilih sesuai keinginan sendiri. Misalkan Soekarno. Ya. Saat kami dari kelompok 3 yang beranggota saya sebagai ketua, Ibu Khairul Sandi, Rizky Rosi Maida sebagai anggota, dan Samir Rahman sebagai anggota, dan Samir Rahman sebagai anggota. Dan kami akan mempresentasikan mengenai jawaban-jawaban dari kelompok dari angka. Silakan dipresentasikan ini jawaban nomor 1 ya. Jawaban nomor 1. Dibaca dulu pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya yaitu mengapa hukum negara serikat atau federal tidak cocok diterapkan di Indonesia? Politik identitas itu serikat ini mendorong pertumbuhan politik identitas regional dan etnis yang kuat yang dapat mengancam stabilitas nasional. Pemerintah Indonesia selama ini berusaha menjaga persatuan dan identitas dengan cara mendorong identitas nasional yang kuat. 2. Konteks geografis Indonesia adalah negara yang awal telah merantau budaya dan bahasa yang berbeda di setiap wilayah. Ini membuat pemerintah Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga persatuan nasional dan koordinasi pembangunan di luar negeri. Identitas menjadi sulit untuk diterapkan dalam proses seperti itu. Yang mau bertanya atau kurang ngerti siapa? Silakan ditanyakan. Ya, silakan gerak. Bagus. Nah, kelompok 3 ya. Ya, pertanyaannya apa? Ciri-ciri negara kesatuan. Mau didiskusikan dulu apa langsung dijawab? Didiskusikan dulu. Oke, sekarang silakan didiskusikan dulu bersama kelompoknya ya. Silakan didiskusikan dulu. Ciri negara kesatuan adalah antara lain negara kesatuan memiliki satu konstitusi yang berlaku di seluruh negara, di seluruh wilayah negara. Negara kesatuan memiliki seorang kepala negara atau kepala pemerintahan untuk seluruh rakyat. Negara kesatuan mencakup kedaulatan ke dalam dan keluar yang ditangani oleh pemerintahan pusat. Gimana, Ben? Ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita kasih applause buat kelompok kita. Dan silakan
tahu kan mengenai bentuk dan pemerintahannya. Ya, tentunya kita sebagai warga negara Indonesia harus tahu bentuk negara Indonesia apa, sistem pemerintahan Indonesia apa, kemudian mengenai bentuk pemerintahan yang diterapkan di Indonesia. Ya. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan itu sudah bagus ya. Kalian sudah terbuka wawasan dan pikirannya mengenai materi untuk dan kedaulatan bangsa Indonesia. Tentunya tadi ada pertanyaan besarnya ya. Kenapa bangsa Indonesia itu tidak cocok? Kita refleksi di Indonesia, kenapa tidak cocok? Kenapa tidak cocok? Yang bentuk negara serikat atau federal diterapkan di Indonesia, kenapa tidak cocok? Ada siapa yang ini mau menjawab? Kenapa? Oke, Mona. Kalau dari kita, karena agama, geografis dan etnis, populasi. Oke, ada yang lain? Ada? Ya, mereka. Masyarakat Indonesia itu majemuk gitu. Jadi dan banyak juga pulau-pulau lainnya yang jauh dari satu sama lain. Jadi kalau misalnya serikat punya agak susah antara jadi Ya, betul ya. Kita refleksi ya. Yang pertama, Indonesia itu tidak cocok menjadi negara serikat atau federal. Karena apa? Karena kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu 17 pulau, ya 17.000 pulau. Nah, di sini sebagai negara republik membutuhkan koordinasi yang sangat erat hubungannya ya, melalui komunikasi dan sebagainya. Dan disinilah perlunya antara pemerintahan yang satu dengan pemerintahan yang lain terus berkoordinasi. Dan di sini tentu pemerintah Republik Indonesia banyak mengeluarkan anggaran, banyak mengeluarkan biaya, dan ini akan menjadi sebuah permasalahan yang besar. Bagaimana jika suatu negara tersebut, katakanlah dulu pernah Indonesia menjadi negara serikat, ya. Nah, 7 negara di sini itu ada negara Republik Indonesia, yang kemudian ada negara Sumatera Selatan, ada negara Sumatera Timur, ya, dan negara-negara yang lainnya. Bila mana suatu negara tersebut, ya, sumber daya alamnya yang sedikit, ya, ini akan menimbulkan sebuah hambatan untuk negara tersebut berkembang karena terlalu banyak mengeluarkan biaya. Bisa-bisa negara tersebut bangkrut. Nah, makanya ini tidak bisa disamakan bahwa suatu bangsa Indonesia itu tidak bisa dikatakan sebagai negara serikat atau federal. Yang beda dengan negara yang lainnya. Contoh misalkan negara Amerika, dan tentunya mempunyai negara-negara bagian. Indonesia tidak bisa karena tidak sama letak geografisnya, kemudian sumber daya alamnya, yang dari segi pendapatan itu juga akan mempengaruhi sebuah kemajuan satu bangsa. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, biar TKN masih ingat? Masih. Oke. 1, 2, 3. Jika kau suka kami tepuk tangan. Jika kau suka kami tepuk tangan. Jika kau suka kami anak PKN. Jika kau suka kami tepuk tangan. Belajar PKN. Baiklah, pembelajaran hari ini kita cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.